Marilah kita awali kebaktian Minggu, tanggal 22 Agustus tahun 2021 dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 14, bait yang pertama. Muliakanlah Tuhan Allah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Yohanes 6 ayat 56 sampai dengan 57, Tuhan berfirman, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa makan aku akan hidup oleh aku." Saudara dan saudariku yang terkasih, tetaplah kuat berpegang pada janji Tuhan, karena janji Tuhan ya dan amin, dan jaminan hidup kekal diberikan kepada mereka yang setia. Kita akan awali ibadah dengan menyanyikan Kidung Jemaat 14 bait yang kedua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau jujur, kita seringkali mendukakan hati Tuhan, kita seringkali memberontak, tidak mau melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Untuk itu pada pagi hari ini kita akan datang kepada Tuhan, mohon pengampunan Tuhan di dalam doa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau Maha Kasih dan Maha Murah. Berkat-Mu melimpah di dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah jemu menjawab doa dan kerinduan kami, dan tidak pernah terlambat sedikit pun menolong kami. Namun kami sering berbuat jahat terhadap Engkau dan mendukakan hati Tuhan. Kami selalu melanggar hukum-hukum yang Engkau tetapkan untuk kebaikan kami sendiri. Kami juga acap kali mengabaikan petunjuk dan bimbingan Roh Kudus. Ampunilah segala pelanggaran kami ya Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa ini. Baharulah kembali hidup kami di dalam anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita akan sanggupi dengan Kidung Penyesalan, Kidung Jemaat 362, bait yang pertama. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkan
terimalah berita anugerah dari Tuhan sebagaimana tertulis di dalam Roma 10 ayat 9 sampai dengan 11. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita akan hitungkan Kidung Jemaat 369A bait yang pertama. Ya Yesus, ku berjanji. Yesusku berjanji setia padamu, ku mintakan selalu dekat ya Tuhanku. Di kancah pergumulan, jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Sebelumnya marilah kita mempersiapkan hati kita di dalam doa. Saya hantarkan. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, puji syukur atas semua berkat yang Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Terlebih pada pagi hari ini ya Tuhan, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkatilah pujian yang sudah kami naikkan ya Tuhan, agar hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda Tuhan, tolong hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan, tuntun dan berkati kami, agar kami bisa mendengarkan dan mengerti akan kebenaran firman-Mu dengan baik, sehingga nantinya bisa menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Penuhilah hamba-Mu yang penuh kekurangan ini dengan urapan Roh Kudus-Mu, agar dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan leksionari pada pagi hari ini, bacaan pertama, 1 Raja-Raja 8 ayat yang pertama, 6, 10, 11, dilanjutkan ayat 22 sampai dengan 30, dan dilanjutkan ayat yang ke-41 sampai dengan 43. Mazmur tanggapan terambil dari Mazmur 84. Bacaan kedua, Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 20, dan bacaan Injil Yohanes 6 ayat 56 sampai dengan 69. Pagi hari ini kita akan fokus pada bacaan Injil Yohanes 6 ayat 56 sampai dengan 69. Mari kita buka Alkitab kita, akan kita baca bersama-sama. Yohanes 6 ayat 56 sampai dengan 69. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku,
dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan yang mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Apakah perkataan itu mengguncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara di dalam kehidupannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Apa kabar? Saya berharap Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti ibadah dengan penuh sukacita di pagi hari ini. Tema perayaan iman pada pagi hari ini adalah kuat di dalam Tuhan. Dengan tema ini diharapkan jemaat bisa berpegang pada janji Tuhan yang menyatakan anugerah surgawi di dalam Tuhan Yesus. Dan yang kedua, mempertahankan iman itu dengan bimbingan Roh Kudus sehingga beroleh jaminan hidup kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kuat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti teguh dan tidak goyah. Menjadi kuat bukan berarti tidak pernah lemah. Namun dalam keadaan apapun dapat berdiri teguh dan tidak mudah goyah. Kuat di dalam Tuhan berarti dalam keadaan apapun kita tetap teguh pada janji Tuhan. Tidak mudah goyah walau badai menerjang kehidupan kita. Dan tetap percaya bahwa Tuhan akan memberikan berkat kepada kita, baik saat kita hidup di dunia maupun kehidupan kita kelak. Hidup orang beriman sesungguhnya adalah relasi dengan Tuhan yang secara fisik tidak tampak, tidak bisa kita lihat. Hidup beriman adalah hidup di dalam janji. Jadi hidup beriman itu merupakan wujud nyata dari kekuatan memegang teguh janji setia Tuhan. Sejak perjanjian lama,
Tuhan membangun relasi dengan tokoh-tokoh di dalam Alkitab seperti Abraham, Yakub, Iskak, juga bangsa Israel dengan suatu perjanjian. Dalam bacaan Injil kita pada pagi hari ini, Yohanes 6 ayat 56 sampai dengan 69 juga berisi janji Tuhan tentang hidup yang kekal. Diceritakan dalam bacaan ini, Tuhan Yesus mengajar kepada murid-muridnya tentang janji Tuhan memberikan hidup yang kekal kepada manusia. Kali ini Tuhan mengajarkan melalui perumpamaan roti hidup. Tuhan mengajarkan, "Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jikalau seseorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Kemudian di ayat yang kelima 6 sampai 57, Tuhan berfirman, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku." Ini menggambarkan bahwa manusia akan memperoleh hidup kekal bila makan daging dari tubuh Kristus dan minum darahnya. Itu artinya bahwa pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, tubuh dan darah Tuhan Yesuslah yang menjamin manusia beroleh hidup yang kekal. Pengajaran Tuhan Yesus ini membongkar dogma yang diimani bangsa Israel selama ini, yang turun-menurun berlangsung ratusan tahun sehingga membuat mereka fanatik. Bangsa Israel merasa bahwa mereka adalah keturunan Abraham yang diberkati. Bangsa yang hebat di bawah kepemimpinan Musa bisa melewati gurun Sin selama 40 tahun. Bangsa yang merasa diberkati oleh Tuhan sehingga membuat bangsa Israel merasa berbeda dari bangsa-bangsa lain. Kemudian mereka mempunyai kesombongan. Tidak perlu apa-apa, kami karena bangsa yang dikasih Tuhan, pasti kami selamat. Maka ketika Tuhan Yesus mengajarkan tentang roti hidup yang turun dari surga, dan daging dan darah Tuhan Yesus menjadi penjamin hidup yang kekal, murid-murid bersungut-sungut. Karena apa? Pengajaran Tuhan Yesus itu dianggap bermakna sarkasme, tidak sesuai dengan dogma yang mereka yakini selama ini. Yesus juga menyatakan rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna di ayat yang ke-63. Itu juga bertentangan dengan pengajaran mendasar dan turun-temurun di dalam bangsa Israel, bahwa mereka meyakini leluhur mereka menerima roti mana dan burung puyuh sebagai tanda bahwa Tuhan memelihara jasmani orang-orang Israel. Hal ini, pertentangan-pertentangan ini mengakibatkan beberapa murid tidak tahan dan meninggalkan Tuhan Yesus. Tetapi 12 murid ketika Tuhan bertanya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Petrus memberi jawab di ayat yang ke-68 sampai dengan 69. "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi?
perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Jawaban Petrus ini merupakan pernyataan iman yang kuat kepada Tuhan. Petrus dan ke-12 murid mau mendengarkan pengajaran Tuhan dan tetap percaya dan mengikuti Tuhan Yesus. Itu menggambarkan pengharapan yang kuat akan janji setia Tuhan. Mereka merasa bahwa mereka manusia lemah yang memerlukan Tuhan Yesus. Hal yang sama diungkapkan oleh pemazmur di dalam Mazmur Tanggapan, Mazmur 84, ayatnya yang ketiga sampai dengan keempat. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbahmu, ya Tuhan semesta alam. Ini menunjukkan refleksi pengharapan pemazmur yang kuat untuk tinggal di rumah Tuhan, tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Karena pemazmur meyakini dengan tinggal bersama Tuhan di rumah Tuhan, Allah akan memberikan berkat turun-temurun kepada umat-Nya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi kekuatan iman manusia sesungguhnya ditemukan dalam praktek kehidupan sehari-hari. Bagaimana manusia menanggapi pekerjaan Tuhan dengan hal-hal simbolik yang menggambarkan ekspresi iman. Seperti yang dilakukan Salomo di dalam bacaan kita yang pertama. Raja Salomo memberikan teladan kepada kita. Bagaimana dia memegang janji Tuhan dengan mengekspresikan, mewujudkan imannya. Yang pertama, membangun bait Allah sebagai rumah yang dipersembahkan kepada Tuhan dengan harapan Tuhan berkenan mendiaminya. Kemudian Salomo juga dengan sukacita mempersembahkan korban persembahan yang sangat banyak. Juga dia berdoa meminta kepada Tuhan agar bait yang telah dibangun menjadi berkat tidak hanya untuk orang-orang Israel tetapi juga orang-orang asing. Iman berwujud di dalam tindakan, teruji oleh waktu di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui firman ini, marilah kita mawas diri. Apakah kita bisa seperti Petrus yang mau mendengar dan menerima pengajaran firman Tuhan Yesus, sehingga kita memiliki kekuatan untuk utuh menerima Tuhan melalui janjinya, melalui firman-Nya, dan melalui pengorbanannya di kayu salib. Ataukah kita berniat meninggalkan Tuhan Yesus karena persoalan, permasalahan yang membebani kehidupan kita? Mengingat dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang percaya yang sudah menyatakan diri setia kepada janji Tuhan, ternyata berbalik meninggalkan Tuhan. Banyak hal yang menyebabkan hal itu, tetapi kelemahan iman itulah penyebab utamanya. Kelemahan iman dimanfaatkan oleh kuasa kegelapan, yaitu iblis, untuk mengalahkan orang percaya sehingga ia berpaling dan meninggalkan Tuhan. Karena ada firman berkata, karena roh memang penurut tetapi daging lemah.
Oleh karena itu, mari kita memperhatikan nasihat Rasul Paulus dalam bacaan kita yang kedua, Efesus 6 ayat 14 sampai dengan 20, agar kita mengenakan perlengkapan rohani. Jadi berdirilah tegap, berikat pingganglah kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, dan dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, karena dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopang keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Berdoa setiap waktu di dalam roh. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya marilah kita mewujudkan jati diri kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dengan mengandalkan kekuatan yang dari Tuhan. Sehingga pada saat kita menghadapi badai ujian di dalam kehidupan kita, kita tetap kuat, kita tetap teguh berpegang pada janji Tuhan, dan kita tetap akan menerima janji berkat itu, yaitu hidup yang kekal. Amin. Saat hening. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan memperbaharui iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli dengan pujian Kidung Jemaat 280 bait yang pertama sampai dengan ketiga. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang asal, ku jadi suci di dalamnya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari saya hantarkan. Bapa kami yang di surga, kembali kami menghadap kehadirat-Mu. Kami mengucapkan puji syukur atas firman yang telah kami dengar, firman yang begitu indah, yang mengingatkan kepada kami agar kami mau mendengar dan menerima firman Tuhan, sehingga kami bisa mewujudkan jati diri kami sebagai orang percaya kepada Tuhan dan mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Kalau pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk pelayanan di GKJ Mringin. Walaupun pelayanan kami masih online, kiranya Tuhan berkenan memberkati, sehingga pelayanan yang kami lakukan bisa diterima dengan baik oleh jemaat GKJ Mringin dan menjadi berkat bagi mereka. Berkati program kegiatan yang sudah dirancang agar dapat berjalan dengan baik dan lancar.
Terkhusus ya Tuhan, berkatilah rencana pembangunan gedung gereja GKJ Mringin. Berikan kelancaran mulai dari perencanaan, usaha dana, dan nanti sampai pelaksanaan pembangunan. Bapa kami yang di surga, mohon berkat untuk Bapak Pendeta kami, Bapak Pendeta Slamet Waluyo di dalam kehidupan maupun dalam pelayanan beliau. Penuhilah hati beliau dengan kasih Tuhan, sehingga bisa menggembalakan kami Jemaat GKJ Mringin dengan penuh kesabaran. Untuk Ibu Pendeta, Ibu Ella yang saat ini karena tugas dan pekerjaan, beliau tidak bisa selalu mendampingi Bapak Pendeta, kiranya Tuhan juga menyertai beliau. Untuk Bapak Pendeta Emeritus Widi Atmojo beserta keluarga, kiranya Tuhan selalu memberkati dan menjaga beliau di dalam kehidupannya. Berikan kesehatan agar orang tua kami ini bisa menikmati masa purna tugas dengan penuh sukacita bersama dengan keluarga. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan berkenan memberkati kehidupan mereka pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, baik di dalam pekerjaan mereka, usaha, pendidikan yang sedang mereka jalani. Untuk bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan segera pulihkan. Kalau pada saat ini kondisi negara kami sudah mulai membaik, kami percaya dan yakin itu adalah karena campur tangan Tuhan untuk bangsa kami. Kiranya Tuhan juga pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami. Mampukan pemimpin bangsa kami untuk bisa mengambil langkah-langkah yang bijak di dalam mengatasi situasi bangsa dan negara kami pada saat ini. Dan mampukan kami sebagai warga negara untuk bisa terlibat aktif di dalam penanganan pandemi COVID-19 dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Tuhan, kami menyadari di dalam kehidupan kami sehari-hari banyak sekali dosa yang kami lakukan. Untuk itu mohon pengampunan dari Tuhan. Inilah doa syafaat kami ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Doa yang singkat ini kami haturkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, persembahan yang kita haturkan di dalam kebaktian kita didasari dengan firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Persembahan kita haturkan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 450 bait yang pertama, Hidup Kita Yang Benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus bergabung. Janganlah takabur, dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita haturkan di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami.
Tuhan selalu menyertai kami di setiap lini kehidupan kami. Ungkapan syukur kami pada pagi hari ini ya Tuhan, kami haturkan melalui persembahan yang telah kami kumpulkan. Mohon Tuhan sucikan, mohon Tuhan berkati, sehingga persembahan ini berkenan di hadirat-Mu dan bisa bermanfaat sebagai sarana pelayanan kepada sesama kami. Mohon pengampunan-Mu ya Tuhan, apabila di dalam kami menghaturkan persembahan ini, banyak dosa yang kami lakukan. Berikan hikmat kebijaksanaan kepada hamba-Mu yang mengelola persembahan ini, agar bisa mengelola seturut dengan kehendak Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan, untuk bisa mempersembahkan kehidupan kami sebagai ibadah kami yang sejati. Terima kasih ya Tuhan, doa dan persembahan ini kami haturkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri ibadah ini dengan menyanyikan Kidung Pengutusan, Kidung Jemaat 370, bait yang pertama. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.